Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengalah bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena dibutuhkan kerendahan hati yang begitu besar. Saat mengalah dan membiarkan orang lain menentukan pilihan mereka yang akan berdampak pada kita, seringkali membuat kita khawatir kalau kita mendapatkan bagian yang tidak menguntungkan. Abram juga mengalami hal yang sama, tetapi ia memiliki respon yang berbeda. Di dalam Kejadian 13 dikisahkan bahwa setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Abram membawa harta yang sangat banyak karena pemberian Firaun Raja Mesir kepada Abram saat ia menginginkan Sarai. Abram kembali melanjutkan perjalanannya dan berkemah di tanah Negeb. Sayangnya tanah itu tidak cukup luas bagi mereka, sehingga mengakibatkan pertengkaran antara gembala Lot dan gembala Abram. Bisa dibayangkan seberapa banyak ternak yang dimiliki oleh Lot dan Abram, sehingga satu negeri saja tidak cukup untuk mereka. Dalam konflik inilah Abram memilih untuk mengalah kepada keponakannya itu. Sebagai orang tua bagi Lot, Abram sebenarnya punya hak untuk menentukan pilihan karena ia memiliki otoritas. Tetapi Abram seolah-olah tidak khawatir dengan pilihan Lot yang mungkin tidak memberikan keuntungan baginya. Terbukti bahwa Lot justru memilih bagian yang terlihat indah. Tetapi keindahan itu ternyata hanya sesuai dengan apa yang Lot lihat. Ia mengumpamakan tanah itu seperti taman Tuhan. Kenyataannya tanah itu sama sekali bukanlah taman Tuhan. Karena orang-orang Sodom dan Gomora yang tinggal di negeri itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan pada akhirnya Sodom dan Gomora harus dimusnahkan karena kejahatan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, berhati-hatilah dalam menentukan pilihan. Tidak semua apa yang kita anggap baik memang benar-benar baik menurut Tuhan. Pilihan yang kita ambil yang hanya sesuai dengan apa yang menurut kita baik, bisa jadi tidak baik menurut Tuhan. Saat Lot sudah memilih bagiannya, maka yang tersisa adalah bagian untuk Abram. Tidak dijelaskan bagaimana kondisi tanah itu, tetapi yang pasti menurut Lot itu tidaklah lebih baik daripada yang sudah ia pilih. Sekali lagi, apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan. Sebaliknya, apa yang sepertinya tidak baik di mata kita, bisa jadi itu baik di mata Tuhan. Dalam pilihan yang nampaknya tidak menguntungkan bagi Abram itu, sebenarnya Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Karena Allah berkenan memberikan negeri yang terbaik bagi Abram, yaitu tanah perjanjian. Disinilah Tuhan menyatakan janjinya kepada Abram, bahwa tanah itu akan dimiliki oleh Abram dan keturunannya. Di sini perlu diingat bahwa Abram dan Sarai saat itu belum memiliki anak, sehingga janji tentang keturunan adalah sebuah kabar baik juga bagi mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, serahkan kepada pemilihan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun itu nampaknya bukan pilihan yang menguntungkan bagi kita, tetapi percayalah Tuhan sudah menentukan pilihan yang tepat bagi kita. Dengan begitu, saat kita mendapatkan sesuatu yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa tetap bersukacita dan berpengharapan, karena kita tahu Tuhan yang sama yang menyertai dan memberkati Abram, Ia juga yang menyertai dan memberkati kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pilihan itu adalah baik di mata Tuhan? Saat kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita saat sesuatu itu berkenan di hadapannya, sekalipun kita mengalami hal-hal yang sulit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus membangun relasi dan keintiman dengan Tuhan, agar hidup kita senantiasa pada kehendak Tuhan. Demikian renungan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus menuntun perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.